Recording in progress. Gratama Pustaka pada acara peluncuran aplikasi Siyokja, Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY dalam rangkaian kegiatan bedah buku pemberdayaan masyarakat berbasis literasi. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara dimulai, izinkan saya membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara kedua adalah selayang pandang aplikasi Siyokja, Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY. Dan acara ketiga adalah peluncuran secara resmi aplikasi Siyokja, Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY oleh Bapak Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta. Acara keempat adalah persembahan bertutur oleh pemenang kedua tingkat nasional dan pemenang ketiga tingkat daerah atau provinsi lomba bertutur tingkat siswa SD dan Madrasah Ibtidaiyah tahun 2021. Dan acara terakhir adalah penutup. Bapak Ibu hadirin sekalian, mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita mulai dengan doa. Dengan sikap sempurna, sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Bapak Ibu hadirin sekalian, berikutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Bapak Ibu dimohon untuk duduk kembali.
Bapak Ibu yang kami hormati, acara berikutnya adalah Selayang Pandang, aplikasi Siyokja, Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY. Kepada yang terhormat, Ibu Kepala DPAD DIY, Ibu Dr. Anda Monika Nurlastiani MM, dipersilahkan. Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Sekda, Bapak Haji, serta Bapak Ibu sekalian, pejabat struktural maupun fungsional, serta hadirin yang hadir di sini. Kali ini, Balai Layanan Perpustakaan akan launching yang namanya aplikasi Siyokja. Aplikasi Siyokja ini dibuat karena adanya sebuah kebutuhan dan kami perlu matur Bapak bahwasanya memang IKU dari Balai Layanan Perpustakaan salah satunya adalah peningkatan keanggotaan. Di masa pandemi ini tentu saja sangat sulit bagi kami di Balai Layanan Perpustakaan untuk bisa merekrut anggota. Untuk itulah maka Siyokja ini kami luncurkan karena dengan Siyokja ini salah satu fiturnya adalah pendaftaran anggota secara online. Dengan demikian maka nanti kami bisa mempublikasikan, mensosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat bisa menjadi anggota perpustakaan secara online dan mendaftarkan melalui aplikasi ini, sehingga harapan kami bahwa target kinerja kami terkait dengan penambahan keanggotaan bisa tercapai dengan aplikasi ini. Dan di dalam aplikasi ini juga nanti para pemustaka bisa melihat koleksi apa saja yang kami miliki, kemudian bisa melakukan penelusuran. Dan saya berharap bahwa aplikasi Siyokja ini akan menjadi berguna bagi masyarakat dan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Demikian Bapak yang bisa kami sampaikan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, tibalah kita pada acara puncak yaitu peluncuran aplikasi Siyokja, Balai Layanan Perpustakaan DPAD Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan di-launching, yang akan diresmikan, yang akan diluncurkan oleh yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepada yang terhormat Bapak Baskara Aji, dipersilakan. Bu Bapak yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat pagi, salam sehat selalu Bapak Ibu. Suara saya tambah bagus pakai masker kan, malah lebih ngebas gitu. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta, Bu Monika, dan seluruh jajaran pejabat struktural di DPAD yang saya hormati, baik dari Dinas Induk maupun dari UPT, Ibu Bapak sekalian, para peserta pertemuan hari ini yang saya hormati dan saya banggakan. Bapak Ibu, ini untuk yang kesekian kalinya saya merasa bersyukur, saya bahagia dan bangga DPAD untuk yang kesekian kali menunjukkan kinerja yang makin hari makin baik. Saya kira perpustakaan itu salah satu indikator keberhasilannya adalah kalau bukunya itu cepat rusak. Buku cepat rusak itu karena dibaca. Kalau sampai bukunya itu disimpan di rak sampai masih plastikan, maka itu indikator ketidakberhasilan Bapak Ibu.
ada buku yang rusak itu menandakan bahwa di perpustakaan ini bukunya betul-betul dimanfaatkan oleh masyarakat. Tadi Ibu Kepala DPAD sampaikan, salah satu indikator utamanya adalah keanggotaan yang banyak. Keanggotaan yang banyak itu kan jumlah anggotanya, tapi tentu harus dikorelasikan dengan anggota dan meminjam buku serta membaca buku. Untuk menjadi anggota, untuk meminjam terpantau oleh administrasi kita, oleh data kita, oleh aplikasi kita. Tetapi membaca seperti apa itu juga perlu ada survei. Apakah yang dipinjam itu dibaca? Ya, jangan sampai, karena ini untuk menyenangkan Bu Kepala DPAD, kita pinjam saja rakyat terang diwocok, itu kan bisa jadi kan. Nah, jadi itu harus ada survei nanti Bu, ya, beberapa sampel lah, 25 atau 30 sampel. Kita ketahui sampai sejauh mana mereka membaca dan membaca itu untuk apa. Gitu. Ini saya kira perlu ada survei kecil-kecilan saja gitu ya. Selanjutnya Ibu Bapak sekalian, hari ini saya mendapat dawuh untuk melonsing sebuah aplikasi Si Yogca. Saya kira ini terobosan yang cukup bagus Ibu Bapak sekalian. Orang menjadi lebih mudah, orang menjadi lebih akrab. Artinya bahwa DPAD itu sudah bisa mengikuti dan membaca kebiasaan perilaku masyarakat. Handphone itu selalu berada di tangan. Ada dompet, ada tas, dan yang lain-lain tertinggal di rumah itu enggak masalah. Tapi kalau HP tertinggal, walaupun sudah sampai di kantor, kembali mengambil HP. Itu artinya keberadaan HP itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama juga mereka yang banyak memanfaatkan teknologi informasi smartphone sebagai sarana kerja. Nah, kalau meminjam buku itu sudah ada di genggaman, meminjam buku itu sudah ada di tangan, untuk mendaftar jadi anggota juga sudah ada di tangan, saya kira target BPAD khususnya untuk unit layanan perpustakaan ini itu akan lebih mudah untuk bisa kita capai. Saya kira ini sebuah pemikiran sederhana tetapi sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Sudah zamannya sekarang itu alat untuk mempermudah tugas dan pekerjaan kita adalah dengan smartphone, dengan aplikasi. Nah, kehadiran Si Yogca saya kira perlu disosialisasikan. Jadi mudah untuk mendaftar, mudah untuk meminjam buku, untuk memilih buku, pasti aplikasi ini bisa lakukan searching sesuai dengan kebutuhan yang bersangkutan. Saya ingin meminjam buku psikologi, maka kemudian kita disajikan di situ psikologi apa saja ada di situ. Kita lebih detail lagi psikologi industri, industri apa, yang psikologi industri itu apa saja judulnya, siapa saja yang mengarang dan seterusnya, jauh lebih mudah dibanding kita buka-buka katalog manual atau malah langsung kerak kita cari satu-satu, tentu agak sulit. Nah, yang ini tentu mudah. Apalagi saya tadi sudah sama Bu Kepala Balai tanya, kalau mengantar buku datang dan pergi sendiri itu ada biayanya? Tidak, ternyata tidak ada biayanya, sepenuhnya dibayar oleh HPBD. Saya kira ini sudah langkah yang sangat maju Bapak Ibu sekalian. Bagaimana mental kita untuk melayani itu ternyata sudah cukup untuk bisa membuktikan bahwa kita mampu untuk bisa memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Dan berbagai penghargaan saya sudah mendampingi Pak Gubernur, sudah mendapatkan informasi dari Bu Monika, banyak yang sudah didapat oleh DPAD ini, baik untuk urusan perpustakaan maupun untuk urusan arsip. Yang belum yang dan gitu ya, karena perpustakaan dan arsip gitu. Yang dan belum ada penghargaannya. Ini saya bangga, saya senang, dan saya akan banyak matur ke ngersa dalem kaitannya dengan hal seperti ini, supaya beliau juga merasa kita selaku pembantu beliau itu selalu berusaha memberikan nilai yang terbaik kepada daerah istimewa Yogyakarta. Penghargaan dalam bentuk piagam maupun dalam bentuk piala itu adalah hanya sebagai satu
tanda saja, simbol saja. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Nah, Siyokja saya kira mari kita sosialisasikan Ibu terus menerus supaya orang yang punya HP itu kemudian bisa mendownload aplikasinya, kemudian memanfaatkannya. Saya siap, misalnya saja nanti Ibu akan sosialisasi, saya fasilitasi seluruh anggota PGRI 1.000 orang, 2.000 orang, Ibu sosialisasi paparan gitu. Ya, karena nggak ada PGRI yang bukan guru gitu ya, misalnya ya. kecuali ketuanya. Ya, jadi biar mereka jadi anggota semua gitu, nanti kemudian ditularkan kepada anak-anak ya. Itu saya kira nanti kita minta bantuan Pak Roni untuk sediakan Zoom untuk 1.000 lah. Terbanyak itu berapa tohan untuk Zoom itu? Misalnya biasa 1.000 gitu ya sudah, anggota 1.000 anggota saya yang 1.000 itu bisa meminjam situ. Cuma saya tidak tahu kalau nanti anggotanya itu dari luar DIY, memungkinkan Bu tadi Bu? Memungkinkan. Cuma kalau harus delivery order untuk luar DIY ya berat gitu ya. Walaupun kalau kita lihat Bu Siwi itu juga memberikan bantuan ongkir sampai ke ekspor juga gitu ya. Tetapi saya kira untuk bantuan ongkirnya Bapak Ibu sekalian khusus untuk DIY saja ya. DIY saja juga yang terlalu jauh saya kira nanti juga agak repot untuk kita. Tapi bagaimana kita bisa memberikan layanan yang terbaik. Ngaten Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya sangat bangga, saya ucapkan selamat buat sekalian punya satu aplikasi yang memudahkan karena menu-menunya sederhana. Saya mendapatkan informasi dari Bu Kepala DPAD, menunya sederhana untuk mencari, untuk mendapatkan buku dengan mudah, itu saya kira itu yang paling penting karena hakiki dari perpustakaan itu ada di situ. Yang di sini itu nanti hanya untuk menyimpan perpustakaan dan bagi mereka yang ingin rekreasi saja gitu ya. Jadi di sini itu kan rekreasi saja. Tapi kalau memang membutuhkan buku, biasanya dia perlu waktu tersendiri untuk semedi sambil mendalami buku itu di tempat mereka masing-masing. Terima kasih untuk semuanya dan atas perkenan Ibu Bapak sekalian dan selalu mohon ridho Allah, maka aplikasi Si Jogja saya nyatakan dimulai pemanfaatannya. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya nyatakan dibuka ya Bapak Ibu sekalian.
Terima kasih kepada Bapak Dr. Ranggas Kadarmanta Baskara Aji, Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta. Bapak Ibu hadirin sekalian, acara berikutnya adalah persembahan bertutur oleh juara 2 tingkat nasional Lomba Bertutur tingkat siswa SD MI tahun 2021 dan oleh juara ketiga Lomba tingkat daerah Lomba Bertutur tingkat SD MI tahun 2021. Akan kita panggil segera adik kita yang sangat berprestasi dan mengharumkan nama daerah istimewa Yogyakarta, Adik Binar Mutiara Yahya dari SD Negeri Ungaran 1 Yogyakarta sebagai pemenang kedua lomba tingkat nasional, dan Adik Afgan Daru Kawuryan dari SD Muhammadiyah Wirobrajan 3 Yogyakarta sebagai pemenang ketiga lomba tingkat daerah lomba bertutur tingkat siswa SD MI tahun 2021. Kepada adik-adik kita sekalian, mohon untuk segera bersama kita bergabung di ruang auditorium Gratama Pustaka. Cek. Cek, 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 cek. Cek, 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 SD Ungaran. Cek, 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 cek. Ditumpuk tanggul anak wadah leket, yo kawan podong ngumpul, dengarkan kita mendongeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun sedaya. Perkenalkan, nama saya Binar Mutiara Yahya dari SD Negeri Ungaran 1 Yogyakarta, dan saya Afgan Daru Kawuryan dari SD Muhammadiyah Wirobrajan 3 Yogyakarta. Kali ini kita akan bercerita dengan judul Kuwagis Kendhong. Kisah si kembar Subali dan Sugriwa. Nah, beginilah ceritanya. Sebuah kisah di daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya di Bukit Menoreh, Kulon Progo. Pagi itu, matahari terbit di balik Bukit Menoreh. Disambut suara ayam berkokok. Dan suara burung yang saling bersautan. Nah teman-teman, di balik suasana indah dan suasana yang damai, di Bukit Menoreh terdapat sebuah goa. Konon katanya, masyarakat di sekitar bukit percaya bahwa di dalam gua itu ada sebuah istana yang sangat besar. Istana yang sangat megah. Gua itu dinamakan Gua Kis Gendong. Penguasa istana yang ada di dalam gua tersebut dikuasai oleh sepasang kakak beradik yang bernama Mahesa Suro
dan Lembu Suro. Mereka berdua mempunyai kesaktian yang luar biasa dahsyatnya. Keduanya adalah makhluk aneh yang berwujud manusia raksasa, berkepala kerbau, dan bertanduk besar. Suatu malam Mahesasura bermimpi bersanding di pelaminan bersama Dewi Tara. Hayo, siapakah Dewi Tara itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu, teman-teman? Binar kasih tahu ya, Dewi Tara adalah putri tercantik di negeri kayangan kadewatan. Lalu keesokan harinya, Mahesasura mengutus adiknya, Lembu Suro, untuk pergi ke kayangan kadewatan melamar Dewi Tara. Lembu Suro adikku, aku ada tugas yang harus kau laksanakan. Aku ingin Dewi Tara, sang putri negeri kayangan, ingin kujadikan sebagai pendampingku. Agar Dewi Tara bisa menjadi permaisuri di kerajaan kita, adikku. Bagaimana? Setuju? Sebentar, Kakang. Wah, harus setuju. Aku kan penguasa di jagat raya. Ayo, gendang ngadeg adikku. Akulah sang penguasa, ingin meminang Dewi Tara, putri tercantik di jagat raya. Segera temui para dewa. Wih, lah, kepiye tuh Kakang Ki? Dewi Tara kan putri tercantik di kayangan kadewatan. Tidak mungkin para dewa merestuinya, kan? Apa ya, Dewi Tara tidak takut dengan muka buruk seperti kita ini, Kang? Lah, ini ngimpi. Dia keloh. Namun, karena Mahesasura tetap memaksa ingin melamar Dewi Tara, Lembu Suro pun pergi ke kayangan dengan terpaksa. Aroma niat buruk mereka berdua tercium oleh para dewa. Saat itu juga, para dewa menolak lamaran mereka. Mahesasura pun sangat marah dan mengancam negeri kayangan akan sengsara selama-lamanya. Kemudian, para dewa mengadakan pertemuan. Dewa Bathara Guru menemui Dewa Bathara Narada. Kakang Narada, bagaimana ini? Mahesasura melamar Dewi Tara. Elek. Perkencang warga yang lihat dulu ya. Ini tidak boleh dibiarkan. Ini sudah menyalahi kodrat Adi Guru. Sebentar. Bagaimana kalau kita serahkan kepada si kembar Sugriwo dan Subali saja? Bagaimana? Elek. Akhirnya mereka mengutus si kembar Sugriwo dan Subali, sang manusia sakti berwujud kera. Sugriwo dan Subali menyanggupinya. Mereka menyusun strategi untuk masuk ke dalam goa. Oh, balik. Kita harus memusnahkan Mahesasura dan Lembu Suro. Karena mereka telah membuat onar di kayangan kadewatan.
Aku telah gugur. Segera tutup pintu gua itu dengan batu yang sangat besar. Tapi jika aliran darah merah yang keluar dari goa, itu berarti aku berhasil memusnahkan Mahesasura dan Musura. Nah teman-teman, Sugriwa tidak tinggal diam. Ia mengirimkan energi kesaktiannya dari jarak jauh kepada Subali. Pertempuran pun terjadi di dalam goa. Subali menggunakan energi kesaktiannya, ia membesarkan tubuhnya. Lalu berhasil memegang kedua tanduk raksasa itu dan memusnahkannya hingga tak bernyawa lagi. Namun teman-teman, apa yang terjadi? Aliran darah merah dan darah putih keluar dari kepala Mahesasura dan Musura yang terluka hingga mengalir melewati pintu goa. Sontak, Sugriwa kaget dan bingung. Sugriwa mengira adiknya Subali telah gugur bersama Mahesasura dan Lembusura. Seketika itu, Sugriwa mengambil batu besar dan diangkatnya hingga menutup pintu goa. Kemudian pergi ke Kahyangan Kedewatan untuk menemui para dewa. Namun, terjadi kesalahpahaman antara dua saudara itu. Subali merasa dijebak oleh Sugriwa. Ia pun sekuat tenaga menembus batu besar itu. Sesampainya di luar, ia menyusul Sugriwa ke Kahyangan Kedewatan. Subali sangat marah terhadap Sugriwa. Wahai engkau kakang Sugriwa, kau telah buatku kecewa. Aku bertempur di dalam gua, kau tinggalkanku saja. Kau telah ingkar janji, tinggalkanku sendiri. Maaf Subali, aku pikir kau telah gugur bersama Mahesasura dan Lembusura. Maafkan atas kesalahpahaman ini Subali. Namun Subali sulit menerima penjelasan dari Sugriwa. Mereka terlibat dalam perselisihan. Suasana menjadi tegang. Para dewa pun kebingungan. Nah teman-teman, beruntunglah ada Dewa Batara Narada yang menenangkan perselisihan antara Sugriwa dan Subali. Elek. Perkencang warga yang dulu ya. Subali dan Sugriwa, kalian kan adalah dua saudara yang telah berjasa pada para dewa. Namun, mengapa kalian bertengkar atas ketidaksengajaan? Berdamailah. Tidak ada gunanya kalian bertengkar. Apalagi kan kalian sama saudara. Elek. Kata-kata Dewa Batara Narada bagaikan tetes embun yang menyejukkan suasana panas. Sugriwa dan Subali akhirnya berdamai. Nah, dari cerita ini kita berdua punya pesan nih buat teman-teman semuanya. Yang pertama, kita harus mengedepankan kehidupan yang penuh kedamaian. Jangan rakus dan jangan berebut, karena segalanya sudah ada yang mengaturnya.
Yang kedua, kita tidak boleh merebut hak orang lain dan kita harus mensyukuri apa yang kita miliki. Jangan merebut hak orang lain, mari bersyukur atas karunia-Nya. Begitu ya teman-teman. Sekian cerita dari Kulon Progo. Kulon Progo, hei banyune mili, marga kana akeh kali. Hei teman, terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Salam literasi, ayo membaca dan berkarya. Matur nuwun, dadah. Bapak Ibu hadirin sekalian, acara berikutnya adalah penutup. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama dalam rangkaian acara peluncuran aplikasi Siyokja, Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY juga sudah menyiapkan banyak door prize. Untuk cara mendapatkannya dan ketentuan lainnya, Bapak Ibu bisa kunjungi Instagram Balai Layanan Perpustakaan di @balaianpus.dpad.diy. Hadirin sekalian, marilah kita mensyukuri acara yang sudah kita laksanakan dari pagi hari tadi dengan berdoa. Dengan sikap sempurna, berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, dipersilahkan. Cukup. Untuk Bapak Ibu warga Balai Layanan Perpustakaan, mohon bisa meninggalkan ruang auditorium melalui pintu depan. Untuk selanjutnya acara akan dilanjutkan dengan bedah buku pemberdayaan masyarakat berbasis literasi setelah